Selamat malam Semarang. Ya, oke. Saya boleh minta tolong? Saya mau lepas masker, Anda pakai masker boleh? Ya. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya? Alhamdulillah. Biar tahu, ya, biar tahu. Jadi jangan-jangan yang jadi semua ini latar belakangnya bagus-bagus. Jangan-jangan anaknya orang kaya. Jangan-jangan pendidikannya tinggi. Jangan-jangan akhirnya jangan lodeh. Kan gitu ya? Nah, perkenalkan nama saya Wayan Bapak Ibu ya. Ini apa adanya. Mas, kok fotonya serem? Ya saya dulu seperti itu. Ya, tadi Kak Sugi, kalau di rumahnya Kak Sugi, oh boleh nggak saya lepas baju mau mandi di sini? Boleh, saya lepas baju. Kamu tatuan banyak ya? Iya. Itu luka semua apa? Ditusuk orang. Benar Kak Sugi? Yes. Confirm. Oke. Kalau cuma berkelahi 1 lawan 1, saya sudah nggak zaman. Saya kalau ngelihat darah tuh seneng, lucu ya. Tapi waktu istri saya melahirkan, saya semaput. Ini fakta. Istri saya melahirkan, saya semaput. Ya. Nah, nama saya Wayan, latar belakang saya banyak. Nggak peduli latar belakang apapun di bisnis energi ini Bapak Ibu semua. Ya, mau latar belakangnya seorang pengusaha, mau latar belakangnya seorang karyawan, kalau sudah sukses, ya sukses titik. Yes. Haknya paten. Jadi Bapak Ibu perlu Anda ketahui, yang pertama kali punya mesin, Anda tanda tangan di form itu, Anda itu sudah dikontrak sebetulnya tanpa disadari. Seorang karyawan, tadi karyawan ya Pak ya? Yes. Jadi kan mau masuk jadi karyawan, kontrak kan tanda tangan kan? Ya, terima gaji tiap bulan kan? Masuk dulu, 1 bulan dapat gaji, betul? Sama di energi. Formulir yang putih itu ketika Anda tanda tangan, ini sebetulnya energi sudah ngomong, gue tak kayak isi jigo malu M. Yes. Seperti itu. Loh, kok Mr. Rasulullah ngomong Pak Wayan? Mr. Rasulullah yang ngomong cakepin domble. Banyak yang tanda tangan. Makanya dibaca. Seperti itu. Pertanyaannya muncul. Berapa lama saya dapat 1,2 M Pak? Ya, itu suka-suka Anda. Mau Anda 1 bulan silakan, mau 1 tahun silakan, mau 2 tahun silakan, mau 10 tahun juga silakan. Seperti itu cara mainnya. Pak Wayan berapa lama? Saya 10 bulan. Hebat? Bukan. Utangnya oke. Seperti itu. Ya, ini faktanya, oke? Saya lulusan dari 2 universitas sekaligus. Jadi Bapak Ibu semua perlu Anda ketahui, saya tuh kuliah langsung pagi kuliah, selesai pulang, sore disambut kuliah. Jadi saya kuliah itu 2 langsung, bukan karena pintar, karena saya nakalnya umum waktu itu. Jadi menghindari kumpul sama teman-teman, akhirnya orang tua saya kuliahkan di 2 universitas sekaligus. Alhamdulillah, IP saya kalau dijumlah itu 4,2. Lah ya, kan 2 kuliah, kan cuma 2 sama 2,2 IP saya. Ya, itu alhamdulillah nggak DU. Alhamdulillah sudah bacaan di rumah saya waktu itu. Untung lewat DU. Seperti itu. Oke, ini fakta. Saya ngakui seperti itu. Saya nggak pintar-pintar amat. Ya, lu lebih pintar sidik sekolah amat namanya. Karena amat sering bolos sekolah waktu itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, alhamdulillah 2016 saya dipertemukan oleh energi Kangking Motor. Saya datang ke pertemuan seperti ini di kota Solo. Waktu itu saya datang, diundang jam 7, saya datang jam 10 kurang seperempat. Ya karena waktu itu saya punya pacar. Pacar saya bilang, nek join Edi Pedot. Seperti itu, karena saya mukanya seperti ini, ganteng banget di orang. Pacar saya cantik, ya aku ngalah. Yes, ngopo join kaya ngono iki. Kurang gawean, wengi-wengi jas. Saya ngomong seperti itu. Walah sekarang saya. Nah, singkat cerita, saya datang jedet, wallahi saya nggak pernah lihat seperti ini. Saya nggak pernah lihat namanya minyak nyampur dengan air, alkali warnanya ungu, nggak pernah lihat. Betadinila nggak pernah lihat, apalagi mesin kayak gini nggak lihat. Cuman di Semarang saya lihat kalau Vision dia ada mesin, betul? Kalau di Solo mesinnya nggak ada. Kalau ditanya,
Loh, Pak kok nggak ada mesin? Hanya orang yang sudah punya mesin bisa lihat mesinnya. Jawabannya banyak orang di sini. Aneh di sini juga. Singkat cerita, saya itu orangnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus akui, 2018 baru saya kenal Tuhan. Parah ya. 2018 saya baru memeluk Muslim. Parah ya. Kalau dikatakan agama apa? Aku nanti agama. Lah wis sing ngintake sapa? Kowatu. Seperti itu bicaranya sama orang. Ya, karena saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya semua Rasul ya. Dulu saya percaya Tuhan itu umatnya kalau doa semua dikabulkan. Sampai saya pernah di depan. Ane koyo ngono kenapa ono wong maling? Saya ngomong, "Loh, maling ku yo ndonga. Muga-muga aja nganti konangan." Lah nek konangan dumane luwih apa sing di omah. Seperti itu. Saya tuh selalu seperti itu. Berarti teman-teman kalau ngomong, "Wah, wayan mau ngatai isi urip sampai saya ini." Seperti itu. Dulunya. Nah, papa saya sakit sirosis, Bapak Ibu semua. Papa saya seorang polisi, okay? Dari keluarga, semua keluarga saya, semuanya polisi. Yang enggak cuma saya, okay? Ya, ini bukan mau sombong-sombongan, enggak. Kapolri sekarang ini Pak Sigit Sulistyo Sigit Prabowo itu Pak saya paling kecil. Siapa bayangkan? Semua keluarga besar saya jenderal. Kalau kumpul keluarga besar, mereka pada ngejekin saya. Wih, kabeh mbak nenek polisi, kowe meh dadi opo? Saya nyawarin gampang, aku dadi malingin. Lalu kabeh dadi polisi. Saya ngomong seperti itu. Lalu kabeh dadi polisi, lah tugasnya polisi apa orang harus jadi penjahat? Aku tak jadi penjahat, ngomongnya seperti itu. Karena saking frustasinya Bapak Ibu, ya. Lulus biji ngelamar yo ora ketompo, seperti itu. Intinya seperti itu. Ayah saya sakit sirosis intinya. Saya doa sama Tuhan, ya Tuhan minta pertolongan supaya ayah saya sembuh. Dengan cerita seperti itu. Dijawab tahun 2016 bulannya Maret, masih ingat. Maret dijawab. Waktu itu ada namanya Cik Van sama Koteo datang. Saya ketemu sebentar, saya tinggal pulang, terus saya datang lagi. Setengah 12 mereka masih tungguin saya di hotel itu. Dia hanya nunjukin satu bukti mutasi rekening. Ini hasil tuanya, 250 juta dalam 1 bulan. Dalam hati kecil saya ngomong, oke. Kamu mau nggak? Mau. Yaudah join aja. Kau juga murah kok, mesinnya 50 juta. Oh iya murah kok. Mau kapan transfer? Sebentar. Tak ambil deposito. Saya ngomongnya seperti itu. Padahal sumpah demi Allah deposito sopo aku orang ngerti. Karena malu. Kerja bertahun-tahun enggak punya duit 50 juta. Ada di orang ini yang punya kayak gitu? Senasib dengan saya? Banyak. Dulu saya sampai ganti dengan ejekan Borsadino. Pagi berangkat kerja pakai kaos kaki sampai malam. Situ kerja kok dikerjain. Sampai ganti ya. Beneran. Loh, ada yang kayak gitu? Ada. Banyak. Tapi semoga tidak di ruangan ini. Yes. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini nggak bisa? Lanjut next. Bapak belakang. Ini benar. Mundurin dulu. Bapak Ibu semua ini yang tadi di sesi awal sampai sesi kedua ini tentang paradigma saja sebetulnya. Apa yang diterangkan sama Coach Jeffrey dan apa yang diterangkan sama Kohan, saya mau tanya sama Anda, bagus atau bagus banget? Bagus banget. Ini cuma paradigma, ya. Di sini ngomong, sing bener aku, kowe salah. Iki papat, iki telu, iki papat elek-elekan. Contoh, kangen water itu dodolan banyu, ada yang kayak gitu? Banyak. Kangen water dodolan mesin, ada yang kayak gitu? Saya mau ngomong, kangen water nggak jual mesin dan nggak jual air. Yes. Okay. I don't sell about water and I don't sell about mesin. Saya jual konsep di sini. Yes. Okay. Mau orang sekaya apapun ketika Anda tanyain, Pak, mesin apik iso marai sehat, plak saya juta. Jawabannya siji, larang. Betul? Seperti itu. Wah, saya mau cerita ya. 2020 sebelum corona, kita sebagai distributor yang lama jualan kangen water itu susahnya minta ampun. Tetes. Ini sehat, semau ini dok. Wah, orang ngombe aku yo sehat.
Sekarang, semua pakai masker, pada takut, betul? Kuwi diandani ki sehat ngomongin, aku sehat. Manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, Pak, lalu siapa yang dijual? Saya jual konsep. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau saya punya konsep, ya, saya paparkan konsepnya, Anda lakukan 1-2 tahun, profitnya 1,2 M, modalnya 50 juta, jujur, larang apa murah? Murah. Itu yang saya jual. Oh, ngono toh ya? Iya. Kok duit tok yang utekmu? Contoh ada yang ngomong seperti itu. Saya balik ngomongnya. Ngerti duit ra digo mati. Kowe ra ndek rasane pengin mati. Yes. Kalau aku nasrani ora butuh duit, oke, ngene-ngene. Iya, kowe holiday nganggo apa godhok? Aku wong muslim ra butuh duit lah, kowe haji nganggo apa? Kata-kata mutiara. Gajul karo sing duwe pesawat. Betul. Duit untuk di jalan yang benar, seperti itu. Makanya itu banyak paradigma di luaran sana, oke? Banyak mungkin tetangga Anda, mungkin di ruangan ini. Wah, bagus konsepnya, tapi tetanggamu kok orang sukses ya, sampai dia dodol ngeyang, saya malah dodol bakso. Contoh, tidak ada kemajuan gitu. Maju setengah kok mundurnya seberapa. Ya, dodolnya dodol bakso. Contohnya bukan untuk mengejek 100%, enggak. Katanya Kang Motor bisa merubah hidup. Itu tetanggaku sudah pakai banner, sudah pakai baliho, kok nggak sukses-sukses. Nah, itu yang salah mindsetnya. Mereka jualannya air, Bu. Lah terus gimana? Sadarkan. Diajak sing dalan sing bener. Ojo salah bulan banyu terus engko masuk angin. Seperti itu, diajak yang bener. Karena apa? Kemarin saya pernah ketemu sama orang kayak gitu, saya ceritakan kayak gini, suaminya oke. Mulai nenggone calon bojone itu ternyata tetangganya jualan air kain water. Sampai sekarang katanya cuma kayak gitu-gitu doang. Langsung dia bilang, gue cari koncoku sing jenengan keceh banyu makanya gue masuk angin, seperti itu. Banyak di luar sana seperti itu. Oke? Kembali lagi, yang kita jual di sini adalah konsep bisnis. Pak, aku nggak bisa bisnis, Pak. Pak, aku itu nggak bisa ngomong. Lah, yang suruh situ ngomong siapa? Nah, terus ngapain Pak tugas saya? Tugas saya gampang. Tugas Anda gampang. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda semua temannya saya atau temannya orang pemuda Anda? Yang dari tadi yang ngomong siapa? Cuma 4 orang. Oh, Jeffrey, betul? Kohan, dibantu MC, dan saya, betul? Pengundang Anda ngapain? Mantuk. Tepuk tangan, yang jurnalnya ngomong, modal disambut cangkeme wayang, mesti seperti itu. Kalau udah tahu karakter saya, mau biar nanti tak lewat cangkeme. Nyubuh nonton cangkeme rupanya kalau detail kiro, contoh, sabar kalau ngomong. Yang jelas saya sudah tidak punya hutang sama sekali, udah hutang. Seperti itu. Ya aku duwe rumah di mobil ke KPR, oh my god. Yes. Mobilku cek leasing, tapi mobil leasing. Orang bayar kita kak pancingnya. Yes. Paham ya? Nah, oke. Next. Jadi. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nah, harusnya dirubah pola pikirnya. Karena apa? Semua ada di pikiran kita. Everything create twice. Contoh, semua akan terjadi apa yang kita pikirkan. Itu pasti kejadian. Kalau Anda nggak percaya dengan saya, langsung praktek malam hari ini. Mau? Mumpung ini jam 9 lebih. Nanti selesai acara paling setengah 10, Anda pulang bayangin, mugo-mugo aku diambung bis. Mugo-mugo mobilku guling. Mugo-mugo aku nabrak orang, berani nggak? Enggak. Kenapa? Takut kejadian. Ya pasti kejadian. Doa. Betul. Seperti itu. Ya. Tadi di tol perjalanan, Mas Arif 4 kata yang dari Sagen, dia ngedriver. Dalam hati saya cuma ngomong, wah udah ini ngerti-ngerti ono tabrakan beruntun, ngeri. Belum selesai saya ngomong, beneran di depan kami ada tabrakan beruntun. Untung dia bisa menghindar. Setelah itu saya langsung, untung aku ngomong ngono dok. Tak tabai beruntun, mobilnya melu, Pak. Masih sedih. Kirim doa kabeh gimana seperti itu, oke? If you think you can, apa yang Anda pikirkan pasti bisa. Kalau Anda pikir bisa, pasti bisa. Kalau Anda pikir gak bisa, ya gak bisa. Contoh, aku pengen ini, tapi kok ya aku reso pakai kiri. Saya kalau ketemu orang itu langsung, Mas nyuwun sewu, jenengan memang dipakai kiri. Saya itu. Lah kok iso? Cek aja.
Kalau ada orang kayak gitu, yo, ini saya taruhan ya. Kalau ada orang kayak gitu, yo, ditengok. 5 tahun dari sekarang ada perubahan nggak dalam hidup? Yes. Gitu aja. Utangku nambah, tapi tidak perubahan sih. Utangku lunas itu perubahan namanya. Seperti itu. Ya, harusnya kalau saya menyerah, saya akan temukan solusinya. Yes. Rasanya mustahil. Oke, aku harus bisa. Aku pasti bisa. Seperti itu. Next question. Nah, ini fakta ya, cerita dari Dustin dan Eduardo. Ya. Mungkin Anda sudah kenal sama orang ini, yang tahu ceritanya. Ini tapi fakta ceritanya. Dia temannya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu punya teman 5 orang. Dipanggil temannya 5 orang ke apartemennya, yang datang cuma 2. Nih orangnya. Oke, namanya Dustin sama Eduardo. Mark Zuckerberg itu adalah bukan lulusan Harvard. DO dia dari Harvard. Mengajak bisnis teman-temannya namanya startup. Buat namanya Facebook. Bagaimana kita bisa bertatap muka antara orang satu dan orang dua dari seluruh dunia tanpa harus kemana-mana. Pakainya Facebook. Singkat cerita, 2 orang ini yang mau mendengarkan Mark Zuckerberg memaparkan strategi bisnisnya Mark Zuckerberg. Dan mereka sekarang mengakui kekayaannya adalah menjadi bilioner. Bilioner itu miliar, tapi US dollar. Yes. Maksudnya apa Pak Wayan? Maksudnya seperti ini. Tahu parasut Bapak Ibu? Tahu ya, parasut terjun itu kan kalau orang terjun pakai parasut kan parasutnya harus buka ya. Betul ya? Karena supaya biar selamat ya. Coba bayangin kalau parasutnya nutup. Ya, wassalam. Der langsung ditemuin sama malaikat. Betul? Nah, parasut itu ibarat kata otak kita. Kalau sedikit-sedikit biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang susah untuk maju. Saya ambil contoh gampangnya seperti ini. Kalau Anda punya anak kecil, ya sebetulnya ini akan saya berikan nanti di tanggal 13 sampai 14 bulan Maret ketika ada training. Ya, kita akan ada training namanya bootcamp. Nah, kalau punya anak kecil jatuh sama meja, siapa yang disalahin? Jujur. Meja. Betul? Secara tidak langsung Anda mendidik anak Anda untuk mengkambing hitamkan orang lain ketika dia salah. Yes. Sekarang banyak loh orang mengkambing hitamkan orang lain. Wah, goro-goro kaya aku koyong ini. Orang loh, goro-goro koyong ini. Betul. Ya. Ini saya lakukan sama anak saya loh. Mas, maksudnya gimana? Oke, sekarang gampangnya seperti ini. Tolong Anda semua jangan pikirkan gajah. Apa di Anda? Yo gajah. Karena kata-kata jangan itu adalah kata-kata penyuruh sebetulnya. Paham? Seperti itu. Ya. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu kalau mau bisnis lihat 6 ini. Tolong lihat 6 ini. Kalau mau bisnis. Ya, apapun bisnisnya, mau dagang mobil, mau dagang baju, mau dagang sepatu, mau dagang apapun, lihatnya 6 ini. Ya. Pertama, potensi keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Bisnis ini keuntungannya seperti apa? Kedua adalah resiko. Ketiga, pangsa pasar, upaya, break even point, dan modal. Saya ambil contoh di sini. Ada pengusaha di sini? Oke. Oh, itu saya kenal. Selain itu ada? Oke, Cik, pengusaha apa, Cik? Aksesoris handphone. Oke, kita ambil contoh aksesoris handphone. Dirimu melakukan bisnis aksesoris handphone, pasti keuntungannya juga lumayan besar menurut dirimu, betul? Waktu itu nggak mikir ke situ. Tapi sekarang? Ya setelah itu keuntungannya besar, sekarang keuntungannya melonjak. Iya. Makanya sekarang masukin aja dan ikutin aja, kan gitu. Nah, apapun mesti lihatnya ini sih. Cuanku bilang. Yes. Seperti itu. Nggak mungkin orang asal bisnis, betul tante? Asal bisnis, bandingnya cuma di sini kan nggak mungkin mau tuh. Betul ya? Mesti ditonton cuma di sini. Resikonya bagaimana? Kalau modalnya besar, otomatis resiko besar. Betul? Betul ya? Pangsa pasarnya bagaimana? Pangsa pasarnya gimana? Luas atau enggak? Yes. Upayanya bagaimana? Setahu saya, orang punya bisnis aksesoris handphone, upayanya harus besar. Kenapa? Minimal dia sewa tempat, betul nanti. Atau beli tempat di tempat protokol, semerame, betul? Orang mungkin mau buka handphone di tengah kuburan. Betul. Sing tuku sapa main? Kan nggak mungkin seperti itu. Break even point-nya berapa lama? Tante berapa lama bisnis aksesoris handphone paling modalnya? Setahun belajar di tahun kedua untuk. Nah, 2
2 tahun, ya itu normally. Kalau bisnis 2 tahun balik modalnya. Terakhir modal. Kenapa modal di akhir? Karena modal itu ada di mana-mana. Ada di perbankan, ada di koperasi, ada di mana-mana. Seperti itu. Ya, negara aja mau bisnis juga harus utang. Bangun tol itu kan juga utang, betul ya? Nah, sekarang kita tengok energi. Potensi keuntungannya bagaimana? Gede nggak 1,2 M dalam 1 tahun 2 tahun? Gede. Resikonya, contoh, sudah punya. Resikonya, kita punya mesin, kita nggak bisa jual mesin, bisa sebar air. Yes. Pak, sebar air, ya sebar tapi ojo gratis. Tetap harus ada ongkosnya. Kalau nggak bisa sebar air, banyunya diambil dewi, sehat. Ada risikonya nggak? Nggak ada. Pangsa pasarnya luas. Semua orang dari anak kecil sampai anak tua pasti minum air. Betul? Upayanya gampang, kecil. Setahu saya orang Indonesia tuh pengennya usaha sidik, hasilnya semua. Seperti itu. Contohnya gimana? Nah, gampang. Acara Semarang ini seminggu sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bawa orang, ajak ke sini. Biarkan tim playernya yang ngomong. Tugas Anda cuma mendampingi, sedekap, mandok-mandok, karo ngekek-ngekeknya lucu. Wes ngono dong. Seperti itu, oke? Break even point, balik modalnya biasanya 4 sampai 6 bulan. Balik modalnya. Modalnya 50 juta. Ini bisnis energi. Seperti itu. Next Mas Dani. Nah, Bapak Ibu semua, yang ditawarkan dari awal sampai akhir itu ini. Roadmap-nya itu ini, bukan jadi 6A. Karena 6A itu semua orang pasti jadi 6A. Oke? Beberapa hari yang lalu ada Cik Stefani ya namanya ya. Nah, WA, Pak doain ya Pak supaya pecah telur. Dalam hati saya, kowe iku dadi 6A. Orang mau berpecah telur, kowe iku dadi 6A. Kapan Pak? Wis ngerti kowe dhewe itu aku. Tadi di luar gitu, muga-muga ya Pak ya aku ndang pecah telur. Dalam hati saya, kowe 6A. Mung durung. Karena menurut saya hal yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah dikehendaki sama Tuhan pasti kejadian. Yes. Hal yang tidak mungkin. Contoh Siti Maryam ya melahirkan anak tanpa disentuh sama laki-laki. Itu istilah kedokteran nggak mungkin. Yes. Tapi bagi Tuhan mungkin. Yes. Nah sekarang hal yang mungkin ya pasti terjadi. Apa? Lah 6A kan dari 1 sampai 100 betul? Yes. Nah itu kan mungkin. Betul? Lah kecuali Anda nggak tahu energi, menentak merem, melek moto, 2 miliaran, nah itu nggak mungkin. Yeah. Sekarang kita bicara yang mungkin. Ini hal yang mungkin. Tinggal Anda perbanyak doa, perbanyak kerja, pasti terjadi 6A. Nah, tujuannya bukan 6A, tapi menjadi 6A23. 6A23 itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah, nanti tanyakan sama pengundang Anda. Oke? Harusnya nama Anda. Kita buka sedikit boleh? Boleh ya? Nih. Ini nama Anda. Contoh wayan. Harusnya seperti itu. Loh, kok ngono Pak? Dengerin dulu. Ini ada Budi, ada Anton, ada Kosugi, ada Mas Dani. Budi juga sama, Budi 1, Budi 2, Budi 3. Anton 1, Anton 2, Anton 3. Sugi 1, Sugi 2, Sugi 3. Dani 1, Dani 2, Dani 3. Betul? Betul. Cari berapa orang sih nama 23 sebetulnya? Only 4 person. Cuma 4 orang. Hah? Orang nganti 800 orang. Cukup 4. Terus dia Pak Wayan? Closingnya ditoko di sini. Jadi ada nama 23. Ini saya beberapa sedikit strategi. Ya, tanyakan lagi sama pengundang Anda. Tanyakan lagi sama upline Anda seperti ini. Oke? Pak Wayan nggak kayak gini. Saya tahunnya ini 2019 Pak. Ketika omset mesin saya sudah 300 mesin saya baru tahu. Nyesel Pak. Nyesel banget. Kalau tak potong tak taruh sudah 62 sekarang mau 22. Seperti itu. Ya, ini strategi. Pak, mau dibahas lagi ya besok tanggal 13 sampai tanggal 14 di Kota Solo. Namanya bootcamp, menginap. Seperti itu. Next Mas Den. Nah, banyak orang seperti ini. Terkesannya dia bekerja. Terkesannya dia sibuk. Ditegur sama sahabatnya, mandek kose, kuwi reso glundung, bane kotak, kesel kuwi mengko. Sing iki semaur, sik bro, kuwi ganggu, time is money. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Ya. Ini sahabat, mandek kose segilu, gandengan rodomu karo sing buntel, bali
lansia. Banyak kan ini? Banyak. Banyak. Seperti itu. Banyak orang kelihatannya berlari, tapi di treadmill. Ini di Solo bro, oke. Ketemu di Ojek mana bro? Ketemu di Ojek mana bro? Apa ini yang treadmill ternyata? Berarti kesel. Enggak surat. Bapak sudah dipensiunkan. Oh, wis pensiun. Wah, boleh wong sedelo ya Allah. Aku dhewe sing ngeyel. Ngono to Pak? Nggih. Lah sih bener piye Pak? Berbisnislah ketika Anda masih baik-baik saja. Yes. Karena tidak semua orang bisa berbisnis dalam keadaan tertekan. Oke. Contoh, apa ngenteni kepepet sih? Mus reso ning ndi lagi jenengan bisnis energi. Berat. Siapa bilang gampang? Berat. Saya alhamdulillah bisa mentas dari situ. Masih inget banget 2016 Juni, tanggalnya saya lupa. Nangis di pinggir jalan karena wah wangele pecah telur aku presentasi ke 200 wong. Jadi bisa 200 wong. 200 urung ono sing tuku mesin. Masya Allah halal banget ya Tuhan. Ketemu Ceni siji sugih blegedu senenge mendem Pak. Ya, cocok kok mendem nek mobil kangen kan sehat. Semuanya malah ngene. Nek mesinmu metune banyu, mesinmu metune iki birian, tak tuku. Waduh. Xiaomi jalur metu bir. Bayangin sampai nangis. Angel tenan ya ampun. Iki saya ngomong sama diri saya, iki nek aku ora mlaku iki meh kerja opo? Kerja pabrik yo ngono tok. Seperti itu. Pertolongan datang dari yang tepat. Saya enggak kenal tuh orang, dia langsung beli 2 mesin. Siapa dia? Sing gambar bulu. Tangan kanannya Stanley Marvel. Saya nggak kenal itu orang. Dibantu sama sang pencipta. Langsung tuku loro, percaya dirinya muncul. Oh, nek wis aku sapa sing wong siji, berarti aku sapa sing wong 1000. Karena 1 dan 1000 sama, cuman beda antara sekarang dan nanti. Makanya berbisnisnya ketika Anda masih baik-baik saja. Kerja di kantor masih bagus, gaji masih utuh, mulailah berbisnis. Ya, tolong untuk teman-teman yang masih karyawan, sebarkan sehari 2 jam saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, Anda mulai lakukan energi, nothing tulus, oke? Tidak penuh full time, tapi full heart. Bahas energi 2 jam saja per hari. Nanti lama-lama ekonomi energi Anda akan sama dengan income Anda di kantor. Nanti, nah ketika sudah sama, Anda baru enak ya kerjaku kayak ini digaji double. Nah, lama kelamaan kemudian income Anda yang di kantor akan disalip dengan income yang ada di energi. Disitulah Anda punya choice, punya pilihan. Aku mau tetap kerja, apa saiki aku mau mandek, terus aku mau bangun bisnisku. Seperti itu. Jangan langsung resign. Kemaki. Ora iso, kaya rupane koyo ngono iso. Aku luwih ganteng, mesti iso. Tak resign saiki. Senin resign Selasa pegatan. Bojomu yang butuh make upan, Pak Bu. Betul. Yes. Lupa lah, berarti kalau kerjanya 2 kayak gitu capek. Iya. Capek. Loh, aku pulang malam, Pak. Iya. Susah. Iya, rasakno. Memang koyo ngono kuwi rasanya. Seperti itu, ya. Untuk teman-teman karyawan, ya. Simulasinya kayak gini. Anggaplah ruangan ini adalah rumah Anda. Sekarang gendengnya bocor. Semarang ini nggak hujan siang-siang. Saya sowan ke rumah Anda. Anda, Paman, Pak D, Bude, oh, Mas Bro, Mbak Bro, gendengmu bocor. Soalnya udan deh. Alah, wong kira udan. Jangan seperti itu. Sesuk udan tenan. Racai. Akhirnya daging jenengan ganti gendeng, udane tambah banter. Orang terima bocor kebrok. Maksud saya? Berbisnislah ketika Anda baik-baik saja. Next Mas Dani. Nih, Warren Buffett ngomong seperti ini. Kalau gaji adalah satu-satunya sumber penghasilanmu, maka kamu tinggal 1 langkah sebelum kamu jatuh miskin. Ini Warren Buffett ngomong. Sumber penghasilan itu jangan dari satu tempat. Bahaya. Maksudnya gimana Pak Wayan?
harusnya banknya bank energi dan lain-lain. Enggak. Dari energi uangnya ya Anda putarkan, boleh diinvestasi, boleh untuk bangun usaha Anda yang lain. Contoh tante tadi punya toko aksesoris handphone, boleh buka cabang seperti itu. Ya, saya punya cerita fakta, namanya Koh Teddy ya. Beliau ngomong sama saya kayak gini. Beliau itu peringkatnya 644, gaji pokoknya 644-nya 10.000, nama 23-nya 5.000, 15.000 US dollar. Kira-kira 200-an juta, 225 juta gajinya. Dia ngomong seperti ini, wih, sekarang contoh, gue buka distro modal 100 juta Januari, bangkrut. Gue nyesel nggak? Ya nyesel, ada rugi 100 juta. Enggak lah, Februari kan aku terima lagi 200 juta. Buka lagi aja. Oh, berarti cerita kamu bangkrut Pak? Ya enggak apa-apa. Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh Pak. Pak Teddy ketika dia sudah menikah, dia anteng-anteng aja di Bandung. Dulu sebelum menikah, telepon, kapan DVD kesini. Sekarang ketika menikah istrinya hamil, barengan dengan istri saya ini juga hamil, anteng-anteng aja di Bandung. Punya minimal 15.000 US dollar, 200-an juta. Cukup nggak kalau hidup di kira-kira di Semarang 200-an juta? Murah. Saya tadi heran, makan koyor di samping mangan wong loro warang nanti kok mung 30.000. Terus aku mbayangke, wih, dari umpamane aku susuk kaya Pak Teddy entuk 200 juta, kolesterol aku. Ya wong 30.000 warang iku. Sedina mung 100.000. Sesasi 3 juta mangan kowe. 200 juta kowe. Ora trimo koyor sing tukang koyor tak koyori ya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, Mas Heri. Ini Bapak Ibu, saya juga melakukan, bukan join terus tahu-tahu langsung pakai jas, kemaki, kenalin, bukan, enggak, saya juga melakukan. Sama seperti Anda melakukan saat ini. Ya, loh, ini lihat, ini Pak Indra Friadi, mentor saya, masih pakai sandal jepit, kelihatan ya, nanti dia, seperti itu. Loh beneran, ya, sebar air, sama nggak? Sama. Sebar air itu saya nggak mau sehari cuma 2-3 karton, nggak mau, nggak level. 5 karton sehari itu saya nggak level. Bukan karena uangnya, karena yang nyicipin air saya berarti sedikit. Saya kan butuh testimoni orang banyak, betul? Makanya sebar air sehari itu 20 karton, 30 karton tiap hari. Sangar Pak, ono caranya. Mau tahu? Mau? Orang yang belum pernah minum kangen water, ya, dia atau orang yang tidak punya mesin kangen water, dia tidak akan bisa menikmati antioksidan atau high antioksidan, betul? Ya, supaya dia mendapatkan manfaat maksimal, dia butuh namanya proses detoksifikasi. Proses detoksifikasi itu berat badan dibagi 2, dibagi 10, ketemunya liter dalam jangka waktu 15 hari tanpa putus. Kalau putus, gagal, seperti itu. Jadi satu orang itu bisa 3 karton, bisa 4 karton, satu orang. Contoh, siapa di sini yang belum punya mesin? Contoh, langsung aja, contoh. Oke, saya ambil yang sepuh aja ya, Bapak ya. Pak, namanya siapa Pak? Pak Heri, berat badan berapa Pak? 80. Pak, saya mau tanya dulu. Pak Heri kalau tak suruh milih kangen water sama air minum yang lain, pilih minum yang mana? Jujur, setelah tadi lihat seperti ini. Mineral? Nggak mau kangen water? Belum ngerasain, tapi kalau disuruh milih mana? Pilih minum kangen water, oke. Pak, Bapak kan belum punya mesinnya, betul ya? Ini contoh, Bapak belum mampu untuk beli mesin, contoh ya Pak ya. Nah, tapi Bapak pengen mendapatkan manfaat maksimal dulu, pembuktian, contoh ya Pak ya. Berarti 80, berarti 4 liter sehari. Oke, Bapak butuh minum konsumsi air kangen water 4 liter sehari selama 15 hari, tidak boleh putus. Pasti badan Bapak mengalami suatu perubahan, namanya proses detoksifikasi. Nah, pertanyaan muncul, petang liter ini kan gitu, boleh Pak ya? 4 liter itu kira-kira 7 botol 600 ml. 7 botol sehari selama 15 hari nggak boleh putus. Berarti beliau butuh 105 botol, betul? Betul ya? Satu karton itu 24 biji. Kalau butuhnya 105 botol berarti butuh berapa karton? 5. 4 karton kan 96. 5 karton. Betul? Oke. Bapak silakan beli 5 karton. Ya. Bapak minum selama 15 hari, sedino ping 7, nganti orang berubah, tak ganti 200%. Saya ngomong seperti itu. Tapi nanti nggak langsung tak sok 5 karton loh Pak. Tak sok dulu 1 karton, nanti kalau bisa kontak lagi karena saya buatnya harus fresh Pak.
karena ini tadi adalah untuk bapak, bukan untuk anak dan istri. Kalau mau anak istrinya, ya saya hitungkan lagi. Jadi satu keluarga itu bisa 8 karton, 10 karton, seperti itu. Bukan makso, kan pengen sehat, betul? Nah setelah itu dia bayar-bayaran, saya langsung ngomong, Pak, mau dari karton itu 30.000 Pak, aku untuk hari ini. Nah kalau disuruh 120.000. Ya harga ini ya, bukan harga jual, istilahnya ada ganti ongkos produksi. Saya dapat penggantian ongkos 80.000 sampai 90.000 Pak. Berarti badi aku 100.000 Pokemon. Lah ya piye Pak, aku gak ngobrol karo kowe minimal aku tuku bensin, tuku rokok nyati. Seperti itu. Loh, penak lah, penak tuku mesin ben kowe penak kaya jalan. Ini saya lakukan tiap hari Bapak Ibu. Tepat 35 hari, 1 bulan lebih 5 hari atau 1 bulan kurang 5 hari, saya agak lupa. Saya balik modal 48.500.000. Ya, balik modal 1 bulan dengan air seperti itu. Ono sing tuku mesin orang no. Fakta kok, nggak ada. Di bulan kedua baru ada. Ya, lihat. Ini saya pertama kali di lokasi. Yang tadi saya cerita, pulangnya malam terus datang lagi nih. Sudah sepi hotelnya, ketengan semua ini tok yang di depan minta foto. Ini Van Theo. Nah, ini 2 orang ini sahabat saya. Orang yang memperkenalkan energi ini adalah 2 orang ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada 2 orang sahabat ini, saya nggak ketemu energi. Ini sponsor saya. Tapi alhamdulillah, energi ini bukan MLM. Jadi yang join duluan belum tentu kaya. Faktanya adalah 2 sponsor saya sekarang ini Bapak Ibu, rankingnya juga saya salib kok. Duitnya juga saya salib kok. Seperti itu. Jadi join di awal belum tentu kaya. Siapa yang kaya Pak Wayan? Yang kaya yang kerja. Seperti itu. Ini enaknya energi. Oke. Ini lihat, ini ada Rio Haryanto. Pertama kali saya join di energi di Solo 2016 Bapak Ibu ya, bulannya Juni tanggalnya 27 lah, itu register saya tanggal itu, bulannya itu. Tidak ada yang ngajari. Ngebayang, enak di Semarang, ada Kosugi, ada Kohan, ada teman-teman, ada siapa, ada tante, semuanya bisa Semarang ini. Ya, di Solo saya nggak ada yang ngajari. Ya, orang buta nuntun orang buta. Saya pernah presentasi orang bukan sampai 6A, sampai 9A. Tapi ini 6A per mesinnya 17,4. Oke, 7A per mesinnya 20-an juta. Oke, 8A, 9A. Loh ya, 9A ngedol pintu perusahaan bangkrut lo ya. Bangkrut. Itu pernah. Ya, karena nggak ada yang ngajari. Terus gimana ngomongnya ya? Saya ngomong sama teman saya, bro, sing bangkrut rasa digagas. Gagasnya sing orang bangkrut tuh ya. Tapi 2 asik wae. Seperti itu. Karena nggak ada yang ngajari Bapak Ibu. Ya, saya presentasi sama Rio Haryanto. Lihat muka saya ketawa, Bapak Ibu juga ketawa. Saya nyuntak minyak orang larut. Mas, minyak larut nggak dengan air? Enggak loh. Lihat Mas, ini larut. Jebul. Oh tiara. Mana larutnya? Nunggu 3 jam Mas. Sama itu sama Rio. Ya, Anda bisa proses sama Rio. Ya, mamanya namanya Ibu Indah. Semuanya ketawa. Masa sales kok suruh nunggu 3 jam? Ya setelah ngantuk no. Nah, ini mau ditungguin nggak tante? Ya enggak lah, ya udah kita buang. Seperti itu. Ini fakta loh. Usut saya mintanya pakai beauty water. Iya, beauty water tak nyuntak Mas. Seperti itu. Bahkan Habib saya pun, saya pernah presentasi. Ya, ada jamaah saya presentasi Habib saya suntak. Bib, lihat Bib. Ini alkali, masya Allah luar biasa. Anda sudah masya Allah, barang minyak belum mabul. Wah, ya Habib minta aku sih yo dosa. Saya ngomong seperti itu dalam hati. Bisa kebayang nggak? Mana larut Mas? Ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 3 jam. Wah, lama ya. Ditungguin nggak Bib? Saya dalam hati, wah ya Habib minum teh ini mudah ya. Saya langsung deg-degan ya. Habibnya bilang nggak usah, udah kita buang. Seperti itu. Pernah. Dan nggak baper gitu loh, seperti itu. Pernah juga saya dikerjain di pertemuan, ini sudah 6A. Bayangin, sudah 6A, jadi edukator waktu itu. 6A awal jadi edukator. 500 orang, 1000 pasang mata. Baru saya main, tetes-tetes seperti ini. Ketemu clay warnanya ungu. Bisa kebayang nggak?
GTP Solo pada ketawa di bawah, aku ngomong ini, modal aku digarapi gila. Bisa kebayang nggak? Isinya kalau piye wong 500 kliwar nangis ungu. Orang biru meneh ungu. Tak tek nganggo betadin hilang Yuan. Piye? Suntake minyak, hancur minyake. Langsung saya ngomong, ini saya dikerjain, ini dalamnya strong kangen. Saya ngomong kayak gitu kan. Nah, ternyata bener, ada yang ngerjain. Sorry bro, ngetesnya nganggo botol Leo, modiar sebenarnya. Ini fakta nih. Maksud saya itu adalah tidak banyak orang. Mungkin ada yang dikaya gitu kan baper, betul. Aduh, prospekku koyo ngene, tak terangke ape kok ratuku padahal tak kirimi roti, aku baper. Ada yang kayak gitu mungkin banyak. Coba bayangin Nabi Musa baper. Aduh, Firaun kenapa nggak percaya ya kalau dia itu bukan Tuhan, baper aku. Buka laut, kelelep diri Nabi Musa. Betul. Nabi sudah ngajarkan loh, diandani pisan pindo telu orang bubu, yo wis. Itu caranya bisnis Pak. Jadi saya tuh kalau persentasenya orang 1, 2, 3 orang tuku, yo wis. Neng ati tok ngomongku Firaun lahir meneh. Aja diomongke gelut. Ati wae oh Fira ini lahir seperti itu. Nek sesuatu oh ternyata dudu Firaun. Seperti itu. Saya tuh nggak mau mikir pusing. Kowe ngrungokke yo wis ora yo wis. Yes. Aku ra gelem ngrungokke kowe ngomong yen tak buang mataku ke kanan. Jelas kupingmu kok mbok tutupi. Kalau saya seperti itu, saya nggak pernah takut mau ketemu siapa dan bagaimana, saya nggak pernah takut. Karena saya apa adanya, bukan ada apanya. Yes. Next Mas. Ini ada satu video, boleh kita tonton sama-sama? Boleh? Saya matikan dulu. Nyanyi diri, mati diri. Next Mas. Next aja. Nanti keluar. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena Lebih tepatnya untuk teman-teman yang join tapi masih menyamini. kehilangan harapan, kamu mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan, kamu mau muter balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh, 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mukjizat. Dan mukjizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan,
Di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Next. Bapak Ibu, mati tidak apa-apa ya lampunya ya? Tidak apa ya? Ini Bapak Ibu. Dari yang tadi saya ceritakan, diketawain orang, di BHP orang, ditolak keluarga, ya, semuanya nggak ada yang percaya. Ternyata Bapak Ibu, jebret 2017 direkognis menjadi seorang nama Bapak Ibu, ketemu sama pemilik energi. Genap usia saya 29 tahun sudah pegang duit 1,2 miliar. Keren gak? Banget. Tapi semuanya langsung berubah. Dulu saya nggak bisa ngargain orang. Ketika sudah pegang 1,2 miliar, waduh. Karena ngedapetinnya juga susah. Betul. Beda kalau orang warisan. Orang yang sugih warisan betul kemaki. Pak Sugio. Betul. Inilah yang saya bilang Bapak Ibu dari awal. Ya. Ini semua bukan masalah cepat-cepatan, enggak. Semua pasti nyampe. Yang membuat tidak sampai adalah Anda belum mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Next question. Ini ada cerita fakta lagi, ya. Believe to winner. Wilma Rudolph. Ya. Wilma Rudolph ini menyandang suatu penyakit. Mohon maaf, kakinya. Dokter vonis nggak mungkin bisa jalan. Jangankan jalan, lari nggak mungkin. Cita-cita menjadi seorang pelari udah dipus aja, kata dokter seperti itu. Si orang tua si Wilma Rudolph berkata lain, kamu pasti bisa jalan bahkan berlari. Dokter yang ngomong raya wong tua ini sopo. Tergantung si Wilma mau percaya siapa. Dia lebih percaya pada ibunya. Oke ibu, aku percaya sama kamu. Aku pasti bisa jalan bahkan bisa lari. Terbukti Bapak Ibu, sekarang menjadi seorang pelari Amerika. Nah, Anda di bisnis ini mau percaya siapa? Mau percaya pengundang Anda yang jelas-jelas mereka juga bisnis energi, atau percaya sama tukang bakso sing ora dodol energi? Juragan bakso ditabuh energi. Orang mudeng. Maksudnya apa? Saya mau kasih tahu seperti ini. Anda setelah nanti pulang dari acara sini, kalau ada pertanyaan di benak Anda yang membuat Anda bingung atau masih ragu, tanyakan sama pengundang Anda. Jangan tanyakan sama orang lain. Karena apa? Orang lain itu tidak ada kaitannya dengan bisnis Anda. Contoh, ambil Jabang Bayi. Bapak ini, yang undang siapa? Pak Dayat. Pak Dayat ini timnya Mas Dani. Contoh ya Dan ya. Saya sama Dani bagus loh Ibu. Ya, kita ketemu pertama kali di Thailand ya. Ya. Ini contoh ya. Pak Dayat tanya sama saya, Pak Wayan, menurut Pak Wayan gimana? Karena saya ada niat yang lain. Ya, mesti aku Dani, coba percaya. Yang salah siapa? Yang salah Pak Dayat. Kenapa Pak Dayat menanyakan ini ke saya? Harusnya tanya sama Mas Dani. Mas, iki piye? Tolong dijelaskan meneh. Kalau belum paham seperti itu, jangan tanya sama orang yang tidak ada kaitannya. Oh, ngono ya Pak. Lah alhamdulillah panjenengan tanya sama saya, tetap saya akan kandani saya bener. Lu apa Pak? Dari diri panjenengan itu teman baik saya semua. Ada Mas Dani, ada Mas Heri, teman baik saya. Ada yang mungkin temannya Kosugi, ini Kosugi juga teman baik saya. Loh, tapi Pak Wian pernah nyumus orang juga? Pernah. Loh, bisnis kok. Betul tak betul? Ada tim lain join. Konjen kan lo terlalu bagi media musik. Tapi yang bener, yang bener sistem. Siswanya geger kalau saya undang. Aku mendengar Wayan, saya ditelepon. Oh Pak, jangan rebutin prospek lo. Aku nggak rebut prospek gue sing gagal ngebelian. Aku yang mana? Tahu nggak kayak ini? Ada orangnya, ada. Berapa sekarang? 3. Di sana 1A forever. 1A forever until death. Sampai mati orang mau betul banyak seperti itu. Banyak orang seperti itu. Ya, next Mas Dani. Kita harus fight. Ya, kenapa kita harus fight? Tanyakan Bapak Ibu. Tanyakan sama diri Anda. Aku ki ngopo to? Kudu apa? Kudu piye? Aku cukup
sego karo tempe. Anakku gelem ora ya? Aku wis nanti tulus numpak motor. Bojoku gelem ora ya? Tanyakan. Ini bagi laki-laki ya, tanyakan sama pasangan Anda. Tur takoki sing halus. Ojo getak. Mah, jare wayan kowe ora ikhlas dene motor. Kok tak ngono ki bojoku kepedi. Ikhlas Pak, ikhlas Pak, ikhlas Pak. Seperti itu. Tanyakan pakai hati. Tanyakan sama anak Anda. Nih, sekolah sing biasa atau sekolah sing apik pingine seumben. Tanyakan pakai hati. Ojo, iki corona, sekolah sekolah. So tak kawin ge. Jangan seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa ikhlas sekedarnya, tapi tanyakan sama pasangan Anda, tanyakan sama anak Anda, tanyakan sama orang tua Anda. Pak, Bu, gadah harta mboten jawabane gampang. Gadah, betul nggak orang tua? Pasti ngomong ngoten niku ta, ditakai arek anak-anak. Lah nek niat ngei rasa takok langsung transfer wae. Seperti itu, ya. Pernah ada kejadian fakta di Kota Solo di perempatan Fajar Indah, sebelah Hotel Adiwangsa. Saya bawa mobil, samping saya ada orang naik motor, istrinya satu, anaknya dua. Itu beneran. Tak kirain gojekan Pak Indra. Beneran saya lihat. Udah. Dalam hati saya, anak saya ada istri saya ngomong, "Mah, kita lebih beruntung ya daripada sebelah. Kasihan ya, anak bayinya digendong karo lendang Pak motor, sing lanang ning ngene ngarepan. Sakit." Itu kalau dibuka hati ke hati, sing wedok nangis. Bojone sing wedok nangis. Yakin saya. Karena apa? Sebelum dia nikah mesti berikrar, saya akan bahagiakan lahir dan batin. Betul betul? Betul. Bareng tadi bojone tumpake motor begel dewi tipe ben ra krasa. Banyak enggak orang-orang kayak gitu? Banyak enggak orang-orang kayak gitu? Banyak. Bisa numpak motor terus sombong seperti itu. Banyak enggak? Banyak. Tanyakan seperti itu. Nah, Mas Yadi. Nah, ini ada kisah bagus Bapak Ibu ya. Banyak orang tua seperti itu dengan anak-anaknya, ya, tidak takut yang namanya kerja keras, asalkan sang buah hatinya bisa hidup lebih bagus. Oke, next Mas. Daddy is the sweetest daddy in the world. Saya kalau lihat ini Bapak Ibu, senang Bapak. Daddy is the most handsome. The smartest. Coba bayangin ini Anda The sama anak Anda. most clever. Seneng kan punya anak lucu The lagi. kindest. Kadang anak kita tuh He is my Superman. nyeneng-nyeneng nganyel ge. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Di sini saya baru tahu, dulu orang tua saya juga seperti ini. He lies about having a job. Sekarang saya tahu, ayah saya sudah mau pensiun, 60 tahun. He lies about having money. Banyak orang tua tuh berbohong. Capek, ngomong gak capek. He lies that he is not tired. Gak punya duit, ngomong dia punya duit. Sekarang saya He paham. lies that he is not hungry. He lies that we have everything. Dulu saya nakal loh waktu kecil. He lies about his happiness. Rasanya pengen balik ke masa kecil lagi. Minta maaf sama papa sama mama saya. He lies because of me. Orang tua berprogram mati-matian di anaknya. Banyak kan ada begitu? Banyak. Namanya orang tua gak butuh balas budi.
Banyak nggak orang tua berkorban mati-matian demi anak-anaknya? Banyak. Sekarang saya balik tanya, ada nggak anak yang mau berkorban mati-matian untuk orang tuanya? Enggak banyak. Enggak banyak. Saya punya istri, saya punya ibu. Ketika saya tanya sama orang tua saya, ngelahirke normal itu sakit mah? Sakit. Totoane nyowo. Kita loh hitung-hitungan sama orang tua. Banyak nggak orang kayak gitu? Banyak di Indonesia ini. Makanya mau jungkir balik itu sugi-sugi. Kalau orang tua ini lagi. Nah, selesai. Ini mentor saya dua orang ini. Nah, yang satu namanya Pak Dedi Indriana, yang satu namanya Pak Indra Frian. Oke? Ini bukan apa-apa, ya. Ini adalah income-nya beliau. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita harus berani menunjukkan income-nya. Kita harus berani menunjukkan hasilnya. Karena bisnis berbanding lurus dengan hasil. Ya, kalau Anda ditawarkan bisnis tapi hasilnya, jangan lihat hal yang tabu. Mohon maaf, Anda mau ditipu. Harus lihat seperti itu. Ini Pak Teddy Indriana, orangnya masih hidup sampai sekarang. Mukanya kayak Edi Yunus. Ya, bagi yang sudah ketemu Pak Teddy, bener nggak kayak Edi Yunus? Saya kira artis. Gila, kata-katanya. Ya, Mas, yang update ada. Ya, cuman nggak saya masukkan ke MacBook-nya. Oke? Ini Pak Indra Friandi. Ya, serem mukanya, tapi hatinya Hello Kitty, Bapak Ibu. Hello Kitty hatinya. Ya, ini Pak Indra Friandi. Kenapa beliau bisa? Saya tahu persis beliau, Bapak Ibu. Bapak ibunya dihajikan, ya, adiknya mohon maaf kemarin baru tutup usia, anak-anaknya sekarang diboyong ke Jogja, dihidupin sama Pak Indra. Lah gimana mau miskin? Orang baik seperti itu kok. Pak Indra, saya kenal banget dua orang ini, Bapak Ibu. Kalau nggak ada dua orang ini, Bapak Ibu, nggak akan saya bisa seperti itu. Kalau gurunya segini, muridnya seberapa? Ah, ini muridnya, next pesan. Ini saya, Bapak. Enggak besar-besar, lumayan, cuman cepet tiong. Lumayan enggak Bapak Ibu? Lumayan, mangan koyor turah. Ya mau mangan koyor Hendy, kelongnya mau buri, ya buri lu kita, susu, seperti itu, ya. Nah, ini semua bukan sayanya yang hebat, bukan, karena memang sudah pantas. Jadi bisnisnya ini bisnis kepantasan saja, seperti itu. Ya kalau Anda sudah pantas, ya dapat seperti itu. Ya ini mutasi rekening, Bapak. Ini nomor rekening saya 015293339 nomor rekening saya. Oke? Next Mas. Next lagi Mas. Saya mati-matian di bisnis ini. Itu untuk mereka, Bapak. Bukan untuk saya. Salah. Pak Wayan, kenapa Pak Wayan nggak beli ini beli itu? Saya nggak butuh beli ini beli itu. Saya makan nasi sama tadi aja habisnya cuma 30.000 itu udah bagus menurut saya. Saya cuman Bapak Ibu, satu ketika malam ini saya dipanggil, dua anak saya, satu lagi yang di kandungan, sama istri sama kedua orang tua saya, selamat ekonominya. Saya cuma pastikan mereka hidup layak. Saya pernah miskin, pernah. Saya pernah jadi supir truk, pernah. Gak enak miskin itu. Siapa ngomong miskin itu? Gak enak. Direndahkan orang, tidak punya teman, dilecehkan keluarga, saya mengalami. Saya cuma pastikan Bapak Ibu, saya mati-matian kerja Bapak Ibu untuk mereka. Untuk satu anak saya laki-laki, sama satu anak saya perempuan, dan satu lagi di kandungan. 2 bulan lagi akan lahir. Cuma untuk mereka. Dan kedua orang ini Bapak Ibu, ini senyum ini Bapak Ibu, Masya Allah. Oh dibayar 10 miliar pun gak mungkin Bapak saya senyum seperti ini lagi. Mahal senyumnya orang tua itu, ya. Jangan sampai nih ya teman-teman semua yang belum join, orang tuanya masih ada. Jangan sampai Anda nangis gero-gero ketika dimasukkan liang lahat jasad orang tua Anda, baru Anda akan teriak, saya menyesal. Bullshit. Malam hari ini karena kedua orang tua saya telepon sekarang Bapak Ibu, ya, habis saya ada di belakang, telepon mereka minta semua uang saya kasih. Saya kasih, saya nggak peduli. Kenapa yang kamu kasih semua? Karena saya tahu caranya cari duit. Karena saya tahu caranya bisnis energi. Saya nggak pernah takut Bapak Ibu mau ditolak orang, mau nggak punya teman, saya nggak pernah takut. Yang saya takutkan cuma satu. Allah bilang dari diri saya dan saya ditinggalkan sama keluarga saya. Itu yang saya takutkan. Saya
nggak peduli Anda di sini nggak beli mesin mobil mesin, saya nggak peduli. Kue ratu mesin mas, itu urusan. Kue mendarat itu mesin, orang urusan. Mau saya ngiring-ngiring kue. Paham maksud saya? Saya apa adanya, atos juga yang ini atos. Tapi saya janjikan satu hal sama Anda. Anda jalankan ini mati-matian 5 tahun dari sekarang. Minimal kita akan sampai di 6-2-3 berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Oke, Bapak Ibu semua, beri